Halo Libra, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi ya buat Libra. Skenario yang dia buat ini luar biasa, buat kamu tercengang hebat. Namun di sini penting saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah ya. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa saja resonate, bisa saja tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Oke, di sini ada The Devil. Di sini juga ada Knight of Wands. Ada Four of Cups, The Tower. Dan di sini ada Nine of Pentacles. Saya juga ingatkan untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, tentang seseorang, atau tentang siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan. Dari tebaran kartu ini, saya melihat di sini ada The Devil. Kayaknya ada yang akan membawa pengaruh tidak baik, ada yang membawa pengaruh buruk dalam kehidupan kamu. Sepertinya ada seseorang yang akan berusaha mempengaruhi kamu ya. Ada sesuatu hal yang dia ingin lakukan terhadap kamu. Ada seseorang yang sepertinya di luar dugaan kamu, gak pernah kamu sangka, gak pernah kamu terpikir oleh kamu, tentang seseorang yang ternyata membawa kamu ke dalam keterpurukan. Ini bisa tentang seseorang yang berada dalam circle pertemanan, atau mungkin dalam lingkungan pekerjaan. Ini bisa saja terjadi, yang pada akhirnya berusaha untuk mempengaruhi kamu kepada hal-hal yang negatif. Oke. Ini mungkin dalam proses ya, dalam proses kamu ada seseorang yang mungkin menawarkan jalan yang instan, tapi pada akhirnya jalan ini tidak akan mampu mempertahankan kesuksesan atau keberhasilan kamu pada akhirnya. Ada skenario di sini yang dia buat untuk kamu percaya terhadapnya, untuk kamu yakin terhadap apa yang dia ucapkan, berusaha untuk mempengaruhi kamu. Oke. Ya, awalnya kamu kaget ya. Ternyata skenario ini membuat kamu hampir saja percaya, hampir saja ngikutin, arahnya, tujuannya. Padahal di sini ada sesuatu hal yang bakalan membuat kamu menyesal nantinya. Jadi sepertinya kartu ini mengingatkan untuk kamu lebih berhati-hati, waspada terhadap apapun yang nantinya akan kamu pilih, apapun yang akan kamu putuskan, entah itu dalam sebuah hubungan, atau mungkin dalam karir, atau dalam bisnis. Kamu penting untuk lebih lagi peka, lebih sensitif terhadap seseorang yang mungkin mendekat ke kamu, yang mungkin ada tujuannya, ada maksudnya yang tersembunyi, yang pada akhirnya bisa saja membuat kamu menyesal. Ada pengaruh ya, ada energi yang negatif yang dia berusaha masuk ke dalam kehidupan kamu. Tapi di sini saya melihat kamu sudah cukup kuat, kamu sudah cukup punya pondasi, kamu sudah punya energi yang positif ya, mungkin berani untuk melakukan penolakan, berani untuk mengatakan tidak terhadap
Ya mungkin ini bisa saja pasangan yang membawa pengaruh buruk atau partner. Ya mungkin di sini kamu bisa saja kamu salah dalam menilai, kamu salah dalam memilih. Tapi di sini saya melihat kamu kembali lagi ya. Kamu kembali lagi bahwa menyadari ini tidak baik untuk kamu ke depannya. Ini bakalan bisa saja menghancurkan apa yang sudah kamu bangun, apa yang sudah kamu mulai. Tentunya kamu sudah tidak mau mengulang kembali semua dari nol ya. Kamu begitu mempertahankan apa yang sudah kamu bangun, entah itu karir atau hubungan atau bisnis, atau mungkin di sini ada teman yang mungkin berusaha untuk mempengaruhi kamu ke arah-arah yang tidak baik, yang pada akhirnya bisa saja menghancurkan hubungan kamu, menghancurkan karir kamu atau bisnis kamu. Artinya ada pengaruh yang tidak baik di sini. Ada rencana atau skenario yang seseorang buat untuk kamu lebih bisa percaya, yang pada akhirnya membuat kamu bisa saja dalam penyesalan yang mendalam. Dan saya melihat di sini kamu sudah cukup punya pondasi yang kuat untuk bisa melakukan penolakan. Ya meskipun di sini kamu mungkin orangnya nggak enakan ya, mungkin takut melakukan penolakan, tetapi ini kamu lakukan tentunya untuk diri kamu sendiri. Bukan berarti kamu egois, bukan berarti kamu tidak peduli dengan perasaan orang, tetapi lebih menjaga, lebih melindungi diri kamu agar hal-hal yang nyakitin, hal-hal yang membuat kamu kecewa, menyesal, tidak terjadi lagi. Karena saya melihat sepertinya kamu sudah pernah berada di titik itu. Dan tentunya kamu nggak mau semua terulang lagi. Ya mungkin kamu pernah gagal dalam hubungan, ya mungkin gagal dalam bisnis atau dalam karir, karena mungkin salah dalam memilih, salah dalam memutuskan, ya mungkin terlalu tergebu-gebu, terlalu terburu-buru, ya mungkin hanya memikirkan tujuan tetapi tidak memikirkan dampak atau resiko terhadap keputusan kamu. Tentunya di sini kamu harus mampu untuk lebih berpikir, untuk lebih tahu tentang resiko yang akan kamu dapatkan di saat kamu mengambil keputusan, di saat kamu memilih apapun itu dalam hidup. Karena saya melihat kamu pernah gagal, kamu pernah jatuh bangun, tapi pada akhirnya kamu mampu untuk bangkit, dan itulah hal yang membuat kamu tidak gampang terpengaruh, tidak gampang dipengaruhi oleh siapapun, oleh atau apapun. Kamu lebih menginginkan sebuah proses, kamu lebih menghargai sebuah proses, karena dari situ kamu bisa tumbuh, kamu lebih bisa dewasa, kamu lebih bisa kuat, dan lebih bisa bijak. Oke, ada the tower. Karena memang kehancuran itu pernah kamu alami ya, karena mungkin salah dalam bergaul, atau salah dalam memilih circle pertemanan, atau mungkin dalam hubungan bisnis, partner, tentang karir. Ini bisa saya terjadi. Tapi saya melihat di sini pada akhirnya kamu benar-benar bisa untuk melindungi diri kamu. Ada Nine of Pentacle. Saya melihat kamu sudah benar-benar bisa melindungi tentang hubungan, atau tentang karir, atau tentang apapun yang sudah kamu dapatkan saat ini. Karena kamu belajar dari setiap kesalahan, belajar dari setiap apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bagaimanapun seseorang berusaha untuk mempengaruhi kamu, bagaimanapun seseorang untuk bisa membawa kamu kepada hal-hal yang negatif, di sini kamu sudah punya pertahanan diri yang cukup kuat. Karena memang kamu belajar dari situasi atau kondisi yang pernah kamu alami dulunya, dan bahkan kamu belajar dari setiap apapun, kamu terinspirasi dari berbagai apapun yang pernah terjadi dalam lingkungan kamu, pertemanan, atau apapun yang pernah kamu lihat, apapun yang kamu dengar. Dan pada akhirnya kamu lebih bisa mempertahankan diri kamu, mempertahankan apa yang sudah kamu miliki. Karena memang proses itu tidak mudah. Proses ini tidak mudah. Banyak hal yang harus kamu lewati. Oke, banyak pro dan kontra di sini. Banyak orang yang suka dan tidak suka. Banyak orang yang ada yang tulus dan ada yang hanya ingin memanfaatkan kamu, ada juga. Tetapi di sini kamu sudah belajar dari semua itu untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, untuk tidak gampang terpengaruh, untuk tidak gampang dipengaruhi oleh hal-hal yang akan membuat kamu dalam penyesalan. Oke? Kita lanjut. Di sini ada assess the situation, ada know your worth. Di sini ada trust all we build,
work through your feeling, dan di sini ada focus on the positive. Dari tebaran kartu orakel ini, saya melihat kamu sudah belajar dari berbagai situasi ya. Lebih bisa menyesuaikan diri, lebih bisa beradaptasi dengan apapun. Ya mungkin awalnya kamu sedih, kamu kecewa karena mungkin ada kegagalan, tetapi kamu sudah mulai bisa menikmati proses itu. Kamu sudah lebih berpikir ya memang untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik, keadaan yang lebih baik, atau seseorang yang lebih baik, untuk mendapatkan hal itu tentunya ada hal-hal yang harus kamu alami awalnya, yang mungkin nyakitin, yang mungkin membuat kamu dalam keterpurukan. Tapi pada akhirnya hal itulah justru yang membuat kamu pada akhirnya bisa menemukan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu. Saya melihat di sini kamu sudah lebih tahu ya apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kamu. Ya mungkin banyak godaannya, banyak hal-hal yang mungkin bisa saja membuat kamu ngikut atau terpengaruh. Tetapi pada akhirnya kamu kembali lagi, kamu punya prioritas, kamu punya tujuan. Oke, hal-hal itulah yang membuat kamu lebih konsisten terhadap apa yang menjadi keputusan, apa yang menjadi pilihan dalam kehidupan kamu. Kamu yakin semua akan baik-baik saja. Apapun hal yang kamu lalui, entah itu di masa lalu kamu atau di masa yang sekarang, banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kamu yang mungkin hal-hal negatif, pengaruh-pengaruh negatif yang membuat kamu terkadang dalam kebimbangan. Tetapi kembali lagi, kamu yakin semua akan baik-baik saja. Kamu yakin kamu mampu untuk menghadapi situasi atau kondisi ini, kamu mampu untuk melakukan penolakan terhadap pihak-pihak yang bisa saja menghancurkan kamu. Kamu sudah lebih bisa melindungi diri kamu dari hal-hal seperti itu. Ya meski terkadang ada keraguan atau bisa saja kamu hampir terpengaruh ya, hampir percaya, tapi kembali lagi kamu mampu untuk mendengarkan feeling kamu, kata hati, intuisi kamu, naluri kamu. Karena biasanya hal-hal itu mampu membawa kamu kepada kebaikan, arah yang lebih baik. Karena di sini kamu sudah lebih bisa berkomitmen terhadap diri kamu sendiri untuk bisa memilih dan memutuskan yang terbaik. Artinya saat ini fokus kamu adalah terhadap hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa membangun diri kamu, hal-hal yang bisa membuat kamu mempertahankan apa yang sudah kamu miliki, entah itu pasangan atau rekan bisnis. Artinya hal-hal yang akan membawa pengaruh yang positif. Kamu lebih bisa mengantisipasi terhadap hal-hal yang bisa saja terjadi di luar dugaan kamu, di luar kendali kamu. Kamu menjadi lebih peka, lebih bisa mendengarkan naluri ya, intuisi kamu. Kapan kamu dalam bahaya, kapan kamu harus waspada, ya, agar kamu tidak terluka lagi, agar kamu tidak tersakiti lagi. Karena hal-hal mengejutkan bisa saja datang dalam kehidupan kamu. Ya mungkin ada yang berpura-pura baik, ada yang hanya punya ambisi, tujuan yang tersembunyi. Tapi di sini kamu sudah benar-benar mampu untuk mengendalikan diri kamu, untuk bisa mempertahankan, untuk bisa melindungi diri kamu dari berbagai situasi. Belajar untuk lebih mendengarkan feeling kamu ya, intuisi kamu terhadap langkah yang akan kamu ambil, pilihan yang akan kamu ambil atau keputusan. Apapun itu, tentang apapun yang akan kamu kerjakan, tentang karir, hubungan, artinya kamu sudah mampu untuk tahu, lebih peka, lebih sensitif terhadap sesuatu hal yang baik untuk kamu. Dan lebih berani untuk menolak tentang sesuatu hal yang bisa saja membuat kamu dalam penyesalan yang mendalam. Oke, karena hidup akan penuh kejutan, akan penuh skenario yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kamu, yang buat kamu terkejut pastinya. Tapi di sini saya melihat kamu sudah mempersiapkan diri terhadap kenyataan-kenyataan yang bisa saja di luar dugaan kamu. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa menghibur dan bermanfaat untuk kamu yang mungkin lagi dalam kebimbangan, dalam keraguan, dalam kebingungan dalam memilih atau dalam memutuskan. Tentunya semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan ya, untuk lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu. Karena itu kembali lagi kepada diri kamu. Kamu yang berhak, kamu yang paling tahu apa yang membuat kamu bahagia, apa yang terbaik untuk kamu. Oke?
Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!